Salaman ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam bilisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah yang mana pada puasa ke-12 ini kita masih diberi kesehatan, kelapangan dan keberkahan sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk berbuka puasa di hari ke-12. Selawat beri salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliaulah syiar puasa pada tahun kedua hijrah ini sampai di hadapan kita. Pemirsa yang berbahagia, dari ayat yang dibacakan tadi jelas bagi kita bahwa dasar kita berpuasa adalah keimanan. Pekerjaan berpuasa itu suatu perintah bagi orang yang beriman. Hasil yang diinginkan dari tersebut tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Banyak perbedaan Ramadan dari bulan-bulan lainnya yang telah disebutkan oleh para ulama. Di sini saya ingin menyampaikan sekurangnya ada 3 perbedaan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya dalam tahun Islam. Yaitu yang pertama adalah dalam Ramadan ini kita dianjurkan sholat malam secara terbuka. Sholat malam secara terbuka ini digambarkan dengan tarawih, yang pada malam-malam sebelumnya, malam-malam lainnya dalam tidak bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk bersolat malam secara sembunyi-sembunyi. Tetapi di Ramadan ini kita dianjurkan mensiarkan solat malam seolah-olah sebagai lembaga latihan kembali bahwa solat malam ini memang benar-benar hampir mendekati wajib. Sehingga di bulan-bulan lainnya nanti kita harus senantiasa bisa membiasakan diri, melatih diri untuk senantiasa melakukan sholat malam. Kelebihan perbedaan yang kedua adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di mana Al-Quran diturunkan pada malam ini. Malaikat diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik dari 1000 malam. Ini pun hanya ada pada bulan Ramadan. Yang ketiga, kelebihan Ramadan adalah zakat fitrah. Puasa menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkannya merupakan hal yang sangat pribadi, hal yang sangat privat. Tetapi di akhir puasa kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Pemirsa yang budiman, membayar zakat fitrah ini adalah perbuatan sosial yang mana puasa perbuatan individu yang kewajibannya ada pada diri kita, dilanjutkan dan diakhiri dengan
membayar zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini berdampak kepada sosial, kepada seluruh masyarakat. Perlu saya sampaikan bahwa pembayaran zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat manusia yang muslim, yang pada waktu itu berpuasa, dan memang dia ketika itu ada nyawanya, dalam arti dia masih hidup. Jadi berdampak sosial, zakat fitrah ini akan membantu teman-teman kita yang mana yang kurang mampu, sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan di akhir Ramadan dan menuju awal bulan Syawal. Pemirsa yang budiman, itulah sekurangnya ada 3 kelebihan dari bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan latihan. Paling kurang ada 2 latihan yang sangat besar dalam Ramadan ini, selain yang disebutkan oleh ulama-ulama lain dalam kesempatan lain. Yang pertama adalah latihan kesabaran. Latihan kesabaran ini sangat besar maknanya, di mana kita menahan lapar dan dahaga. Lapar ini sering membawa kepada emosional. Selain lapar, kita juga disuruh bersabar untuk menahan kemarahan, emosional. Dalam puasa ini kita dilatih untuk bersabar. Sehingga jika ada orang mengajak kita bertengkar, ribut, tetapi kita menyebutkan bahwa kita berpuasa, penyebutan berpuasa tersebut walaupun dianggap ria, tetapi pahala puasa kita tidak menjadi hilang karena kita menyebutkan bahwa kita berpuasa. Dengan kita menyadari kita berpuasa, kita akan bisa melakukan sabar apabila ada orang-orang yang ingin mengajak kita, menantang kita untuk berkelahi, dan emosional kita pun menjadi tidak terkendali. Latihan yang kedua adalah latihan untuk empati, merasa sadar kepada orang-orang yang kurang mampu. Empati kepada orang kurang mampu ini penting dalam hal kesederhanaan dan berhemat di dalam puasa. Latihan berhemat ini akan bisa dikumpulkan yang di akhir nanti kita bisa membayar zakat fitrah. Pemirsa yang budiman, bulan puasa biasanya terjadi parade makanan. Sering terjadi mubazir makanan. Harusnya puasa kali ini kita bisa berhemat pengeluaran yang kita dalam keadaan lapar dan dahaga harusnya lebih sedikit mengeluarkan biaya hidup. Tetapi sebagian kita mengeluarkan dana lebih besar dari bulan-bulan lainnya. Dalam hal puasa ini, mana makanan yang memang tidak pernah dimakan, kita usahakan untuk dapat. Kita di Kabupaten Aceh Tenggara ini pergi ke Pekan Kuning, padahal biasanya kita tidak pernah ke Pekan Kuning untuk mencari makanan. Tetapi karena ini puasa, kita pergi ke tempat makanan yang memang jarang dimakan orang. Hal ini membuat kita tidak jadi berhemat, tetapi melakukan pemborosan.
Pemirsa yang budiman, mari sama-sama kita merenungkan bahwa berhemat ini penting dalam kehidupan umat Islam sekarang ini. Karena selain karena memang ini mubazir merupakan adalah pekerjaan syaitan dan kita disuruh berhemat oleh Rasulullah dalam hal kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan, sehingga kita bisa membantu masyarakat lain dengan membayar zakat fitrah nantinya. Pemirsa yang budiman, latihan kesabaran, latihan berhemat merupakan syariat Islam yang harus kita ikuti dan kita amalkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.